ini kita akan membahas mengenai laju pengukuran transpirasi dan juga pengukuran stomata. Untuk transpirasi sendiri, itu merupakan suatu proses kehilangan uap air dari dalam jaringan tumbuhan yang biasanya melalui stomata. Nah, untuk proses transpirasi ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor dalam dan juga faktor luar. Untuk faktor dalam sendiri ada berbagai hal, di antaranya luas atau kecilnya daun, kemudian tebal tipisnya daun, kemudian juga ada atau tidaknya lapisan lilin dan bulu pada permukaan daun. Sedangkan untuk faktor eksternalnya ada kelembapan, suhu, angin, dan juga cahaya. Nah, untuk praktikum kali ini, alat dan bahan yang kita gunakan antara lain, yang pertama bahannya itu tanaman jagung dan kedelai yang kalian tanam pada saat minggu pertama praktikum fisiologi tumbuhan. Nah, kemudian ada kutek, lalu ada pinset, ada penjepit kertas, lalu ada mika, dan yang terakhir ada mikroskop untuk mengetahui atau menghitung stomata yang nanti kita akan amati. Pengukuran laju transpirasi yang pertama kita lakukan yaitu memilih salah satu bagian daun dari tanaman yang sudah kita pilih. Karena kita memilih bagian jagung, jadi kita ambil yang bagian atas saja ya. Yang pertama kita lakukan yaitu melipat kertas mika tadi menjadi dua bagian seperti ini. Lalu kita tempelkan atau kita masukkan ke daun jagung. Nah, seperti ini. Agar tidak lepas, kita jepit pakai penjepit kertas pada dua sisi. Nah, setelah kertas mika sudah tertempel seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan kertas kobalt klorida. Untuk kertas kobalt klorida ini sendiri, ambilnya harus pakai pinset. Kenapa? Karena kalau pakai tangan nanti takutnya kertasnya akan berubah menjadi warna pink karena tangan kita kadang berkeringat. Yang pertama kita masukkan pada permukaan atas, kita selipkan pada bagian penjepit kertasnya seperti ini. Lalu yang kedua kita selipkan pada permukaan bawah daun jagung. Jadi kertas kobalt kloridanya ini kita butuh 2 kertas. Selanjutnya kita catat waktunya sampai terjadi perubahan warna dari yang berwarna biru menjadi berwarna merah muda atau biru. Setelah kertas kobalt klorida tadi berubah warna menjadi merah muda, kita buang kertas kobalt klorida tersebut, lalu kita ambil daun yang kita lakukan laju transpirasi, kemudian potong daunnya seperti ini, terutama pada bagian yang kita ukur laju transpirasinya. Kemudian kita bawa ke laboratorium. Setelah kertasnya kita potong, kita oleskan menggunakan kutek pada permukaan atas maupun permukaan bawah. Kita mulai dari permukaan bawah terlebih dahulu. Kita oleskan. Ini olesan yang pertama ya. Kemudian kita tunggu sampai mengering. Setelah kuteknya mengering, kita ambil selotip. Lalu kita potong sesuai dengan ukuran daunnya. Nah, selotip ini kita tempelkan pada bagian yang kita olesi tadi. Setelah itu, kita tarik selotipnya. Nah, penarikan yang pertama ini bertujuan untuk menghilangkan bulu-bulu yang ada pada permukaan daun jagung. Setelah itu, kita kembali tempelkan selotip ini sesuai dengan ukuran kutek yang kita oleskan. Nah, kemudian kita ambil perlahan selotip ini. Tujuannya untuk mendapatkan cetakan stomata pada daun jagung. Nah, setelah itu
Selotip kita tempelkan pada kaca preparat yang sudah bersih, seperti ini. Preparat yang sudah ditempeli cetakan semata ini kita amati di dalam mikroskop. Nah, berikut merupakan gambar dari mikroskop. Jadi kalau teman-teman lihat lebih teliti, bentuk stomata ini mirip seperti bibir atau mata. Selanjutnya, kita hitung jumlah stomata pada gambar tersebut untuk mendapatkan nilai total stomata. Nah, kita dapat menemukan nilai total stomata dengan hanya 2 langkah. Yang pertama, menghitung jumlah stomata yang terlihat dan luas bidang pandang stomata pada mikroskop. Pertama, kita perlu menghitung luas bidang pandang dengan rumus 1/4 pi kali diameter bidang pandang. Pada hal ini, kita menggunakan perbesaran 10 kali 10 dengan diameter bidang pandang 0,5 mm. Jadi untuk perhitungannya seperti ini. Luas bidang pandang sama dengan 1/4 kali 3,14 kali diameter bidang pandang kuadrat sama dengan 1/4 kali 3,14 kali 0,5 kali 0,5 atau 0,5 kuadrat sama dengan 0,19625 mm persegi. Setelah itu kita melakukan pengamatan di mikroskop dan menghitung jumlah stomata yang terlihat. Dan dari gambar sebelumnya kita telah mengetahui bahwa jumlah stomata yang terlihat berjumlah 197. Namun jumlah tersebut masih dalam luas bidang pandang 0,196 mm persegi. Maka langkah selanjutnya adalah mengkonversi jumlah stomata dalam milimeter persegi. Konversi tersebut dapat kita lakukan dengan perhitungan sederhana sebagai berikut, yaitu jumlah stomata dalam 0,197 mm persegi per luas bidang pandang sama dengan jumlah stomata dalam 1 mm persegi per luas bidang pandang. Nah, kemudian tinggal kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama, jumlah stomata dalam 0,197 mm persegi tadi 196, kemudian per 0,197 sama dengan X. Kenapa X? Karena kita belum mengetahui jumlah stomata dalam 1 mm persegi per 1 atau luas bidang pandang 1 mm persegi. Nah, kemudian kita lakukan perkalian silang sama dengan 196 sama dengan 0,197 kali X sama dengan 994,9 atau 994 stomata per milimeter persegi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan nanti silahkan tanyakan ke koas masing-masing dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.